Jumpa kembali dalam acara Jamu Etes, jawab pertanyaanmu tentang kesehatan bersama saya, Dr. Erik Herlambang, spesialis kedokteran jiwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas dan menjawab pertanyaan dari salah satu keluarga pasien, yaitu Bapak S. Beliau bertanya tentang bagaimana cara menangani pasien psikologi, tapi mungkin yang dimaksud Bapak S ini pasien ODGJ yang tidak mau makan atau minum obat, ya. Jadi pada prinsipnya kalau ODGJ, terutama dalam hal ini pasien-pasien yang gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, memang pada pasien terjadi penurunan cara berpikir sehingga lebih mirip seperti anak-anak, sehingga bagaimana cara kita merayu pasien tersebut untuk makan ya kurang lebih sama seperti kita merayu anak-anak. Kita bisa bertanya makanan apa yang dia inginkan, atau dia ingin bagaimana makannya, itu bisa kita tanyakan, karena sebenarnya ODGJ tetaplah manusia biasa seperti kita, sehingga pilihan makanan pun mereka juga ada. Jadi itu yang mungkin bisa kita gunakan sebagai cara untuk merayu pasien ODGJ untuk makan. Akan tetapi kalau memang pada pasien tersebut sangat sulit untuk dirayu dan sama sekali asupan makanan tidak bisa masuk, ya sama seperti pada anak-anak ya. Jika mungkin kita punya anak-anak yang tidak mau makan sama sekali, kondisinya lemas, ya memang lebih baik jika pasien tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat, karena asupan makanan yang tidak adekuat mau tidak mau mempengaruhi fisik dari pasien tersebut, sehingga kita harus mengganti apa yang masuk, makanan yang masuk lewat mulut kita ganti mungkin lewat infus atau bagaimana. Kemudian untuk masalah minum obat, memang untuk minum obat ini biasa kendala yang paling sering dialami adalah pasien mengeluh bosan minum obat. Ya, ini memang yang paling sering alasannya ini. Kita perlu bicarakan dengan dokter yang merawat bagaimana membuat pasien tersebut menyadari pentingnya minum obat. Jadi biasanya sih kita bisa sedikit melunakkan istilah obat dengan mungkin vitamin buat otak, sehingga kesan negatif tentang obat itu berkurang. Jadi dengan istilah kita rubah menjadi vitamin untuk otak, diharapkan pasien lebih kooperatif, karena memang pengobatan yang diberikan untuk pasien-pasien ODGJ sebenarnya memang memperbaiki kimiawi di otak. Jadi memang ya serupa dengan vitamin untuk otak. Kemudian kalau pasiennya merasa bosan minum obat, sebenarnya ini hal yang wajar sih. Jadi kita tidak perlu terlalu cemas atau khawatir. Yang penting adalah meminta bantuan kepada dokter yang merawat untuk menjelaskan tentang kondisi penyakitnya, karena pengobatan ODGJ ini lamanya tergantung jenis gangguan jiwanya. Jadi gangguan jiwa yang satu tidak sama dengan gangguan jiwa yang lain. Terlepas dari jenisnya, memang ada beberapa gangguan jiwa yang memang harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Seperti kalau kita ibaratkan pasien-pasien dengan diabetes atau darah tinggi, itu juga mereka harus minum obat secara teratur agar kondisinya terkendali. Jadi gula darahnya terkendali atau darah tingginya terkendali. Sama dengan kasus-kasus diabetes dan darah tinggi, ODGJ adalah pengobatannya kita mengontrol supaya pasien tersebut tidak mengalami kekambuhan. Sehingga memang perlu ada edukasi dari dokter yang merawat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah support dari keluarga. Karena kalau keluarga tidak memberikan support, pasien merasa sendiri, dia tidak ada yang peduli, ya itu membuat pasien semakin down dan biasanya mempercepat kemungkinan pasien untuk menghentikan pengobatannya. Kemungkinan kedua untuk pasien yang sulit minum obat biasanya karena efek samping obat. Nah, itu juga sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Misalkan karena efek samping yang mengantuk, sehingga pasien tidak mau minum obat di pagi hari, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan
mungkin mengganti cara meminum obatnya atau dosisnya atau bahkan diganti obatnya. Nah, itu yang bisa melakukan memang dokter yang merawat, sehingga memang untuk kesulitan karena efek samping obat memang sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Jadi diharapkan dengan pengaturan obat yang baik akan membuat pasien lebih kooperatif, akan lebih mau untuk melanjutkan pengobatannya. Mungkin untuk pertanyaan Bapak S, saya jawab seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan lain, mungkin bisa menghubungi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan hotline adalah 0271 641 442 extension 661, atau bisa melalui media sosial yang terkait dengan RSJD Surakarta, bisa disampaikan ke sana. Sekian mungkin untuk episode Jamu Etes yang saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jamu Etes, seger jamune etes jiwa ragane.